Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazain ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNA Channel. Hari ini insyaallah kami akan mengijazahkan surah Ali Imran ayat 161 sampai 180. Semoga kita semua diberikan pemahaman dan nalar, takwaan, dan penjagaan dari hal-hal yang merusak pada akhlak dan sikap kita. Insyaallah ya rabbal alamin. Ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linnabiyyin ay yaqul wa ma yaqulun ya'ti bima qalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini adalah ayat untuk orang ketika Anda ingin dijadikan amanah ya, atau untuk obat orang yang suka berkhianat, begitu. Jadi ketika pun dia berkhianat, maka orang akan membalasnya. Allah akan menanamkan sikap ke setiap hamba-hambanya untuk membalas akan perbuatan dia itu. Caranya adalah bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan namanya dan nama ibunya, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian baca sholawat 100 kali.
Ayat selanjutnya 162 dari surah Ali Imran. Afaman taba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Nah, ini untuk orang yang suka mengingkari syariah gitu, atau membelakangi syariah, atau untuk orang yang suka menggampangkan urusan agama, atau untuk orang yang suka menyepelekan urusan agama. Hanya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama dia dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian baca la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Lalu kemudian bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah. As'aluka Allahumma anzil sakhatuka ala fulan ibn fulanah bi ababikal azim faquti ababir al-qawmil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulis ayat tersebut, kemudian ayat tersebut dikubur di kuburan yang tidak dikenal, atau kuburan tersebut atau ahli maksiat. Jadi bisa juga caranya ditulis dulu, lalu kemudian tulis juga doanya, lalu kemudian baca baca ayat tadi jumlah bilangan 13, lalu kemudian baca la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sama, lalu bacalah sholat 100 kali, kemudian baca doa ini 3 kali, lalu kemudian tiupkan ke kertas tersebut. Kertas itu dilipat, dimasukkan ke botol, dipendam di kuburan. Demikian. Lalu kemudian ayat selanjutnya 163, hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Ini untuk ketika Anda ingin dinaikkan derajat atau di hadapan makhluk-makhluk, manusia-manusia, golongan-golongan, mungkin di komunitas Anda. Bacalah, caranya adalah baca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, lalu kemudian baca ayat ini sejumlah bilangan 313 atau jumlah bilangan Anda dan nama ibu Anda, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah. Allahumma a'tini darajatan 'aliyan fi ayyadil khalqik والناس أجمعين واحفظني من السوء والكراهة واحجبني اللهم بحجابك ثقة بحجابك إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat 164 dari surah Al Imran, untuk orang yang ingin memiliki ahli agama di kampung. Ahli agama dalam arti ahli agama yang mumpuni, ya, begitu. Atau untuk membersihkan rohani, ini ayat ini untuk membersihkan rohani Anda, atau untuk Anda bagi Anda yang ingin diberikan ilmu syariah dan ilmu hakikah. Caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau jumlah bilangan 313.
kemudian membaca ayat kursi 70 kali, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluk bihadhil ayati syarifah Abini ulama'i min qaumina wa tahhir qalbi wa ruhaniyati min aswal qarah binwik waftah qalbi ala kitabik wal hikmatik innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ini 3 kali atau 7 kali. Kemudian ayat selanjutnya 165, awalam ma asabat musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha burhuwa min anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini untuk ketika ada orang yang zalim ke orang lain, maksudnya agar supaya kezalimannya itu didahirkan di dunia balasannya. Caranya adalah tulis ayat tersebut, lalu kemudian tulis juga doa ini, lalu kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca la ilaha illallah dengan jumlah bilangnya sama, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, kemudian membaca doanya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahumma inni atawassul ya billahi syarika sadaqallahu mahdur adzawik ala fulan ibn fulan bisabab anfusih anzur musibatik alaih innaka lasyai'un qadir alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian ditutup, dilipat rapat, dilipat dengan baik, lalu kemudian tutup, dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol tersebut ditutup rapat dan dikubur di kuburan yang tidak dikenal atau di kuburan yang ahli maksiat. Lalu kemudian ayat selanjutnya 166 dari surah Ali Imran, wa ma asabakum yawmal taqal jama'ah Fama asabakum yawmal taqal jama'an fabi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Ini untuk orang yang suka zalim, maksudnya agar kezaliman orang tersebut kalah ketika berperang dengan Anda atau berseteru dengan Anda. Caranya adalah tulis ayat tersebut, lalu kemudian tulis juga doanya, lalu kemudian baca jumlah ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang tersebut dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu membaca doa ini 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan ke kertas tersebut, lalu kemudian ayat tersebut ditindih dengan batu yang berat atau dikubur di kuburan yang tidak dikenal. Doanya adalah Allahumma haluk ala fulan ibnu fulan kama halakta Fir'aun ala Musa alaihissalam berlipat rahmiyal rahimin alhamdulillahirabbil alamin. Bisa juga dengan ditambah fakuta dabir kamil lagi nazalamu walhamdulillahirabbil alamin. Ayat selanjutnya adalah 167, liya'lamal ladzina nafaqu qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil ummi lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Ini ayat untuk memecah belah musuh Anda atau golongan yang melakukan kezaliman, ya, semisal apa namanya gangster atau preman-preman gitu, apa sih ya, seperti itulah. Maksudnya agar jumlah mereka berkurang. Bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan 313 atau jumlah bilangan nama musuh Anda atau nama pemimpin musuhnya. Kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa.
Allahumma farik ala fulan ibn fulan wa baina qawmi wa alqaitu murada wal baqda ila yaumil qiyamah faqad adabil qawmi ladina dhalamu walhamdulillahirabbil alamin. Ini baca 3 kali atau 7 kali. Sebaiknya ayat tersebut juga dibacakan surah Al-Maidah, kemudian ditiupkan kertas tersebut lalu kemudian dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Lalu selanjutnya ayat 168 dari surah Al-Imran, alladzina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutilu qul qadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Pun sama untuk memecah belah, maksudnya agar mereka penuh keraguan dan berpisah satu sama lain. Pada dasarnya kaifiatnya sama, caranya sama dengan yang di atas, atau bisa juga dengan ayat ini disatukan dengan ayat di atas dengan kaifiat yang sama atau cara yang sama. Kemudian ayat selanjutnya 160 berapa nih? 9 ya. Kelihatan terlalu kecil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini untuk dimana jika Anda talab atau mencari ilmu agar diberikan kecukupan rezeki, atau mungkin bagi ibu orang tua yang memiliki anak yang di dalam belajarnya dikhawatirkan tidak tercukupi rezekinya. Mungkin kalau zaman dulu para orang tua tidak khawatir dengan kecukupan rezeki terkait dengan mencari ilmu talabul ilmi. Tapi untuk zaman sekarang kekhawatiran itu timbul entah seperti apa awalnya. Memang fenomenanya seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Jika memang kondisinya seperti itu, silakan gunakan ayat ini untuk memohon kepada Allah untuk dicukupkan rezeki bagi anak-anak Anda yang menempuh pendidikan. Ini pendidikan di negara kita yang level SMA lalu perguruan tinggi itu masih berbayar ya. Ini juga caranya adalah untuk para santri ya, para siswa yang menempuh apapun itu pendidikan dari cukupkan ya, atau untuk santri yang menunggu bekal ya dari orang tuanya tuh, silakan baca ini. Bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau nama orang yang dimaksud, atau jumlah bilangan 13, lalu kemudian membaca subhanallah dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Allahumma inni atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika bi hadhihi al-ayati syarifah. Allahumma wajinak bika nafika wa ta'ir rizqan wasi'an ala abdik fulan ibn fulana fi sabilik waqfi wagni ala jami' ma hawaiji wa ajatina kalashin qadir alhamdulillahirabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya 170 farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim lahum yahzanun. Ini adalah untuk agar Anda memiliki kelegaan hati. Kalau bahasa Sundanya jembar, agar luas hatinya, lapang hatinya, lapang dadanya, dan diberikan karunia dari Allah, dan agar diberi
memberikan ketenangan batinnya, walaupun karunia tersebut masih dalam bayangan-bayangan Anda atau angan-angan, cita-cita gitu. Caranya adalah bacalah Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, lalu kemudian baca ayat tersebut di atasnya jumlah bilangan yang sama atau dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama orang tua, lalu kemudian baca Subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Ayat selanjutnya 171 dari surah Al-Imran, yastabshiruna bi rahmatin minallah fadlin anallah la yudhi'u ajral mu'minin. Ini juga untuk menjembarkan hati, ya, jembar ya, maksudnya agar dilapangkan dada, diluaskan hati, dan diberikan karunia yang agung oleh Allah Ta'ala. Pada kaifiatnya sama dengan yang di atas, yang ayat sebelumnya. Lalu kemudian ayat selanjutnya 172 dari surah Al-Imran, alladzina istajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wa taqaw ajrun 'azim. Ini untuk agar kebaikan Anda dan kesusahan Anda itu ketaatan jadi karunia yang besar. Artinya Anda tidak lagi memiliki kesusahan, kejelekan, kesulitan, kemalasan. Semuanya ada dalam kebaikan. Demikian. Entah itu kesulitan Anda akan dihapuskan atau memang sulit menimpa Anda, tapi Anda tidak merasakan itu adalah sulit. Begitu. Caranya adalah baca sebanyak mungkin ya, ini tidak dibilangkan atau tidak dijumlah pikir. Ayat selanjutnya 173, alladzina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadahum imanan wa qala hasbunallahu ni'mal wakil. Ini untuk agar Anda menang menghadapi musuh Anda. Sebagaimanapun kuatnya musuh Anda atau banyaknya musuh Anda akan diberikan kemenangan. Saya jadi teringat ketika sahabat Sa'ad waktu itu memimpin penyerangan ke Qadisiyah. Beliau dianugerahi doa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua ketepatan. Pertama, ketepatan dalam memanah, kedua, ketepatan dalam berdoa. Gitu. Sehingga sahabat Sa'id ini dipercaya untuk menyerang Qadisiyah ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian. Dan menurut riwayat asar, beliau menginstruksikan kepada pasukannya untuk membaca Subhanallah ni'mal wakil, sehingga pasukannya mampu menyeberangi sungai walaupun di dalam keadaan di dalam air. Bahkan diriwayatkan para pasukan tersebut bisa bercakap-cakap atau berobrol ria di dalam air sama pasukan. Tidak ada satupun yang tenggelam atau hanyut. Ada hanyut itu kalau tidak salah salah satu alat masaknya itu hanyut, itu pun dapat diselamatkan kembali. Demikian beliau menggunakan saat ini adalah menggunakan kalimat hasbunallah ni'mal wakil, menginstruksikan kepada pasukannya sehingga mencapai kemenangan. Kondisi waktu itu adalah benteng terkuat, disebutkan di situ adalah Istana Putih. Demikian, Allah alam. Caranya adalah bacalah Subhanallah ni'mal wakil 1000, lalu kemudian setiap mendapatkan 100 kali selingi dengan ayat yang ini. Ayat ini alladzina qala munasin min qad yamkunullah syarrun basar minallah wa naqula subhanallah ni'mal wakil. Lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, kemudian berdoa Allahumma Rabbi ibni maglub fantasir wajbul qalbil munkasir wajma' syamlil mudafir innaka antal rahmanul maqdadir ikfini ya kafiwanal muftaqir
wa kafa billahi wa la kafa illa nasira inna syirka la zulmun 'azim wa la ghairu zulmun lil ibad wa qad adabara qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca 3 kali atau 7 kali. Dalam satu riwayat ini adalah salah satu doa yang sering dibaca oleh Abdul Aulia Syamsuddin Abdul Qadir Jalan kepada Selesirah. Atau ayat itu juga bisa untuk kebutuhan Anda, kebutuhan terkait kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Dalam kaifiat membacanya pun sama, tidak ada beda. Hanya doanya diganti dengan Allahumma inni ata'alaik bihamdillah itasyarif asraqallahumma ikbi hajati. Ini di titik-titik disebutkan hajatnya terkait apa yang Anda butuhkan, itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir alhamdulillah rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Baik, di sini karena ada kalimat alladzina qala lamun nas, ayat alladzina qala lamun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ada ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil, potongan daripada ayat Surah Al-Imran 173. Maka kami membacakan juga di sini terkait khususiyah dari hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kami tukil daripada kitab Sirrul Jalil karangan Syekh Abi Hasan Sadzili Ad-Aslasirah, salah satu qutbul aulia juga di zamannya. Baik, ini kami tukil beberapa keterangan di sini telah diriwayatkan dari Abdullah bin Buraid dari bapaknya. Sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca kalimat 10 kali setiap pada subuh, salat subuh, tiap pada salat subuh ya 10 kali, akan memberikan kekayaan Allah Ta'ala kepada orang dengan dicukupi kebutuhannya dan dengan ridha kepada orang yang mengamalkan tersebut, dan akan diberikan karunia 5 urusan dunia dan 5 urusan akhirat gitu. Jadi barang siapa yang ingin dikayakan oleh Allah, bacalah senantiasa doa ini. Dan barang siapa yang ingin dicukupkan kebutuhannya, kebutuhan dunia 5 kebutuhan dunia dan 5 kebutuhan akhiratnya, serta diberikan kekayaan oleh Allah, maka rutinkanlah membaca doa ini, kalimat ini. Mana kalimatnya ya ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallah lidini, hasbiyallah lima ahammani, hasbiyallah liman bagha alayya, hasbiyallah liman hasadni, hasbiyallah liman kadani bisu, hasbiyallah indal maut, hasbiyallah indal masalah fi qabri, hasbiyallah indal mizan, hasbiyallah indal surat, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ada juga kalimat yang lain adalah ini dia, Hasbiyallahul azim lidini, hasbiyallahul halim lidunyaya, hasbiyallahul karim lima ahammani, hasbiyallahul qawi liman bagha alayya, hasbiyallahul syadid liman kadani bisu, hasbiyallahur rahim indal maut, hasbiyallahur ra'uf indal masalah fi qabri, hasbiyallahul karim indal hisab, hasbiyallahul latif indal mizan, hasbiyallahul qadir indas surat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Demikian
demikian segot atau kalimat yang kedua. Silahkan pilih yang mana, mau yang pertama ini silahkan, juga yang ini silahkan. Bacalah secara rutin, entah itu setiap pagi atau sore atau setiap malam atau setiap fardu, silahkan. Allah akan memberikan kekayaan dan kecukupan kebutuhan daripada dunia, dicukupi 5 kebutuhan dunia dan 5 kebutuhan akhiratnya. Lalu kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya berkata, barang siapa yang membaca 3 kali pada subuh dan 3 kali pada asar pada sore, maka tidak akan turun satru. Satru itu adalah celaka, kecelakaan, atau satru itu musibah ya, itu, dan akan berada dalam naungan keamanan Allah Ta'ala. Lalu diriwayatkan juga dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana barang siapa yang mengucapkan siapa orang hamba yang mengucapkan hasbiyallah 7 kali, maka Allah akan bersabda, dicukupkan hai siapa engkau yang meminta, baik itu yang kau pinta itu bohong maupun yang kau pinta itu adalah benar. Begitu, artinya baik engkau meminta dalam keadaan memang tidak butuh atau memang dalam keadaan butuh, seperti itu. Ketahuilah olehmu, oleh kita semua, berarti ya oleh kalian dan kami, sesungguhnya kalimat ini hasbunallah ni'mal wakil ini adalah sangat besar dan banyak sekali fadilah dan khususiyahnya, dia rahasia-rahasia. Maka taatlah kita semua kepada Allah, bertakwalah, takutlah kepada Allah untuk menggunakan kalimat ini, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui akan hakikat dari rahasia kalimat ini kecuali Allah Ta'ala. Pun diantara khususiyah dan mentasarufkan atau mengimplementasikan atau kaifiat atau cara menjalankannya adalah barang siapa yang memohon untuk diberikan pertolongan kepada Allah dan dicukupkan dengan semua apa yang dihajatkannya dan dijaga dari kejelekan makhluk, dan mengharapkan agar ditolong untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dan agar Allah menanamkan kecintaan di dalam hati semua hamba-hamba Allah, dan memohon agar diberikan kekayaan dari pekerjaan atau dari kelebihannya. Kelebihan itu maksudnya skill ya, kerjaan, baik kerjaan atau kelebihan yang dimiliki, kompetensi. Ada kalanya orang yang memiliki kompetensi tidak berikan kekayaan, dan melainkan karena banyak kompetensi yang dimilikinya, banyak skill, sehingga dia menggampangkan urusannya. Barang siapa yang ingin seperti itu, maka bacalah subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah bilangan huruf, yaitu 450. Insyaallah siapa yang melazimkan membaca subhanallah ni'mal wakil sebanyak 450, maka dia akan ditolong oleh Allah, dicukupkan dengan semua apa yang dihajatkannya, kemudian dijaga dari kejelekan makhluk-makhluk Allah, diberikan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, kemudian ditanamkan dalam hati hamba-hamba Allah agar kasih sayang sehingga menyayangi Anda. Kemudian Anda juga diberikan oleh Allah kekayaan dari yang Anda kerjakan atau dari yang Anda miliki.
skill seperti itu. Jadi sangat baik, silahkan diwiridkan, dilazimkan membaca subhanallah dengan memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Lalu kemudian barang siapa yang membaca setiap siang dan malam dengan tertib pikir di bawah ini, maka akan dijadikan penjaga atau tameng kepada orang yang membacanya oleh Allah, dan diberikan harkat atau derajat dan kedudukan, juga dikokohkan juga, kedudukannya dikokohkan, diberikan kedudukan yang tinggi, juga diberikan lancaran dari segala urusan, dan dijaga dari semua apa yang berpotensi mencelakakan dirinya oleh Allah Ta'ala, diberikan keamanan. Maka bacalah tertib zikir secara dawam, secara rutin ya, baik tadi siang maupun malam gitu. Mana tertib zikirnya ini? Tertib zikirnya adalah Bismillah al-Malakil 450. Lalu kemudian bacalah fangqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su' 6 kali. Lalu kemudian baca bi ridwanillah wa fadlin 'azim 7 kali gitu. Lalu kemudian siapa orang yang membaca tertib di handap tertiban ya, maaf ini saya baca refleks ya, bahasa Sunda. Barang siapa yang membaca tertib zikir di bawah ini, maka Allah akan angkat apa yang menjadi kebingungannya, gundahannya, kesulitannya dengan cepat. Mungkin bagi Anda atau saudara Anda yang memiliki kesempitan hidup, permasalahan menumpuk dan menjadikan Anda bingung untuk apa yang bisa dilakukan, atau mungkin hutang yang bertumpuk dan lain sebagainya, bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Kemudian membaca ya azizu ya kafi ya qawi ya latif, ini 450. Lalu kemudian siapa orang yang mendawamkan tertib di bawah ini, lalu kemudian didawamkan, dirutinkan membacanya, maka insya Allah Allah akan menjaga orang tersebut dari musuh-musuhnya dengan diberikan pertolongan untuk mengalahkannya, dan akan ditanamkan di hati hamba-hamba orang tersebut atau orang yang berilmu ya, akan sayang kepada Anda. Ini sangat baik untuk para pelajar nih, para pencari ilmu, agar nanti disayang oleh guru-guru Anda begitu, dan diberikan dicintai dan diagungkan di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kemudian ini didawamkan setiap subuh dan setiap sore. Maka insya Allah Allah akan memberikan akan memenuhi apa yang dibutuhkannya, dihasilkan maksudnya, juga dicukupkan dari keperluan dunia dan keperluan akhiratnya. Dan ini tertibannya ini. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahum nasu innan nasa qad jami'a lakum fajami'lakum fakhshawhum fasadahum imanan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsasusu wa tabi'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim sekali. Kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil 50 kali. Lalu kemudian baca wa yuridka bi khairin wa yuridu ay yakhda'uk fa nasbikallah walladhi abdika binasri wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim wa anfaqta ma fil ardi jami'an ma lafta baina qulubihim wa rakanallah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayuhan nabi hasbikallah wa man ittaba'ak minal mu'minin, ini 3 kali. Kemudian disambung hasbunallahu wa ni'mal wakil
lagi 100 kali, lalu dibaca lagi ayat wa yuridu ayakhda'uk inna hasbikatlah walladhi abadika binasrih wa bil mu'minin wa adlafa baina qulubihim fakta ma fil ardi jami'an malafta baina qulubihim wa rabbana lafa bainahum innahu azizun hakim ya ayuhan nabi hasbikatlah wa man tabak minal mu'minin 3 kali. Kemudian lanjut lagi dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil 100, lalu ayat ayuridu ayakhda'uk fa inna hasbikallah walladzi abadika binasrih wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim anfaqna wa fil ardi jami'an ma lafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum innahu azizun hakim ya ayyuhan nabi hasbikallah wa man tabak minal mu'minin 3 kali. Kemudian sambung lagi dengan hasbunallah nomor 100 kali, baca lagi wa yuridu ayakhda'uk fa inna hasbikallah walladzi abadik binasrih wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim anfaqna ma fil ardi jami'an ma lafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum innahu azizun hakim ya ayyuhan nabi hasbikallah wa man ittaba'ak minal mu'minin 3 kali. Lalu kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali lagi. Kemudian baca lagi ayat wa yuridu ayakhda'uk fa inna hasbikallah walladzi abadik binasrih wa bil mu'minina alafa baina qulubihim la anfaqna wa fil ardi jami'an ma lafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum innahu azizun hakim ya ayyuhan nabi hasbikallah wa man ittaba'ak minal mu'minin 3 kali. Nah, jadi seperti itu rangkaiannya. Jadi hasbunallah ini 100, yang ini 100, yang ini 100, lalu yang ini 100, ini 100, lalu yang pertama 50, jadi 450. Jadi diantara yang 100 begitu diselingi dengan ayat-ayat wa yuridu ayakhda'uka sampai akhir minal mu'minin ya. Demikian. Ini sengaja kami susun seperti ini agar mempermudah. Lalu kemudian barang siapa yang mengharapkan ini saya gift ya, ini tapi tetap di apa namanya di filenya di berkas jasanya ya, nanti yang saya yang saya simpan di link deskripsi video ini, saya simpan di Google Drive. Silakan di download di deskripsi link videonya di itu. Tetap jasa ini berkasnya tidak akan saya hapus, tetap saya ini tapi tidak saya akan bacakan ini karena terlalu riskan untuk dibicarakan karena ini yang pertama harus membersihkan hati kita dulu terkait dengan urusan dunia. Kalau masih menginginkan dunia ya itu lain, dia punya apa namanya efek. Jadi sengaja saya tidak baca semua di sini. Saya lanjut cari yang lain. Nah, ini aja. Barang siapa yang menginginkan agar diberikan kehidupan dunia, artinya maksudnya adalah banyak, berlimpah dunianya dengan mutlak, tidak ada nahas, tidak ada bala, tidak ada musibah, biasanya yang disukain oleh manusia ini. Padahal ini adalah ujian. Maka pikirkanlah dikir di bawah ini ya, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Kemudian ya kafi 111, lalu diselingi dengan ya kafi ikfin nawaibud dunya wa masaibud dakhar wa gadal faqr, ini 7 kali. Lalu kemudian baca ya ghani sesuai abjad bilangannya yaitu 1060. Lalu
doanya ya ghani aghnini biginak amman siwak wa bijudik wa fadlik an khalqik fa innaka qultu wa qawluka al-haqqul mubin ud'uni astajib lakum da'unak kama amartana fastajib inna kama wa'adtana. Ini 7 kali. Kemudian baca ya Fatah 489, dan doanya ya Fatah iftahli baba rahmatik wasbil alaya satara inayatik wasakhir li khadam hadil asma asakhir wa khadam hadil asma bisyai asta'inu bih ala ma'aish amru dini wa dunya wa akhirati wa aqibati amri wa sakhir khurli kama sa'ar tarih wal ins wal jin wal wahsh wal tayr li nabiyik Sulaiman ibn Daud alaihi salam wa bi ahyan syarahian adunai asbaut in syadaya wa man amru baina taghannun inna amru gharaba syai'an an yakula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malaku tukudli syai wa terjauh. Ini 7 kali ya. Barang siapa yang mendawamkan di atas tuh yang tadi yang diarkinkan, yang dibacakan, maka Allah akan mencukupkan dipenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dan dilancarkan sehingga tidak orang tersebut tidak akan butuh pada satu orang pun dari kehidupan dunianya gitu. Jadi mutlak, kekayaan secara mutlak. Jadi silahkan barang siapa yang ingin dikaruniai kekayaan yang mutlak. Kekayaan mutlak itu adalah tidak membutuhkan seorang pun dari kehidupan dunianya. Demikian, maka ikutilah zikir-zikir yang tadi, rutinkan, lazimkan bacanya. Lalu kemudian siapa orang yang ingin mengharapkan agar lembut hati, kelembutan hati orang pun lemah lembut kepada kita dengan dicintai, disayangi, dan patuh, dan tidak ada yang dicari dalam kehidupannya selain daripada Anda. Nah, ini menarik nih ya, bagi kaum yang mencari agar dicintai dan disayangi oleh makhluk Allah. Maka sebaiknya Anda bangun tengah malam, sholatlah 6 rakaat. Dalam setiap 2 rakaat baca pada surah Fatihah, baca Bismillah nomor 450. Jadi contoh begini, sholli raka'ataini hajatan lillahi ta'ala, atau sholli sunatan hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar setelah iftitah, kemudian membaca surah Fatihah, membaca surah Fatihah lalu kemudian membaca Bismillah nomor 450. Begitu caranya ya. 450 itu bisa dihitung dengan tangan atau tasbih, atau mungkin tasbih cara kita counter penghitung, itu mesin penghitung itu Anda bawa dalam salat tersebut gitu. Lalu setelah itu lakukan berarti 3 kali sholat ya, karena dua rakaat gitu. Jadi sholat sunnahnya sholat sunnah hajat aja. Lalu kemudian setelah salam, membaca salam, bacalah Bismillah nomor 410. Lalu kemudian membaca yuhibbun muqabillah walladzina amanu asyhadu walillah afaqama fil ardi jami'an malafza baina qulubihim wa rakinallahu alafa bainahum inna azizun hakim wa rakaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Itu 7 kali dibaca. Lalu kemudian baca lagi Bismillah wa ni'mal wakil 450. Lalu kemudian baca lagi yuhibbun muqabillah walladzina amanu asyhadu walillah
la anfaqta ma fil ardi jami'an ma lafa bayna qulubihim walakin la lafa bainahum innahu azizun hakim wa laqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Ini 7 kali. Begitu. Insyaallah Anda akan dicari oleh orang yang sangat mencintai Anda dan tidak ada tujuan hidupnya kecuali untuk bertemu dengan Anda dan ingin hidup apa namanya ya, dinikahi atau ya ingin hidup bersama Anda seperti itu. Lalu kemudian telah diceritakan oleh sebagian para arifin ya, para arifin ini adalah golongan hamba-hamba Allah yang ahli ma'rifat. Siapa yang membaca subhanallah ni'mal wakil ini 450 setiap pada salat dengan niat ikhlas, hadir hatinya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan meluaskan, akan menghilangkan semua kebingungan kehidupannya dan memberikan kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dirinya terkait dengan urusannya, dilancarkan juga urusannya dan dijaga dari kezaliman zalim pemimpin atau penguasa atau zalim dari golongan makhluk lain, dan dijaga penjagaannya yang lemit sehingga tidak terdeteksi tidak terlihat begitu, saking lembutnya perkara itu, saking lembutnya jadi sampai orang tidak menyadari, makhluk tidak menyadari terkait dengan penjagaannya. Ini kan saya dari awal sudah diceritakan bahwa bagaimana sahabat waktu itu menginstruksikan kepada pasukannya untuk membaca subhanallah ni'mal wakil ketika menyeberangi sungai dalam peristiwa pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan perang Qadisiyah, pembebasan Istana Putih begitu. Sampai mana tadi ini? Jika dibaca 1000 kali, maka akan setiap orang yang membaca 1000 kali hasbunallah ni'mal wakil, maka urusan-urusan hukum yang terkait dengan politisi, kezaliman, hakim atau polisi atau apapun itu insya Allah akan terbenam atau insya Allah akan diam, kasus itu close, ditutup atau dihilangkan kasusnya atau tidak dipermasalahkan lagi atau terbebas gitu. Atau ketika Anda menemui pemimpin yang akan menghukum Anda, artinya sebenarnya kali ini ketika dibaca 1000 kali insyaallah Anda dalam jaminan keamanan dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi silahkan rajin-rajinlah berzikir hasbunallah ni'mal wakil ini dan gunakan sebagai sarana komunikasi dengan Allah dan sarana untuk menyemponan itu apa sih bahasa Sundanya, nyemponan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan Anda terkait kebutuhan dunia ataupun akhirat. Lalu dihikayatkan dari sebagian arifin atau ahli-ahli ma'rifat, yaitu jumlah bilangan 1000 ke bawah itu untuk mengalahkan musuh ya, untuk membuat musuh, untuk mengalahkan musuh atau untuk mengalahkan kezaliman atau untuk
membunuh musuh. Barang siapa yang membaca 4000 dari Hasbunallah wa ni'mal wakil, maka akan zahir berbagai keutamaan, akan zahir berbagai faidah, dan bakal menyaksikan alam lahut. Alam lahut adalah alam tentang ketuhanan. Insya Allah akan menjadi ahli arif, menjadi golongan arifin. Kemudian siapa yang melazimkan setiap pada waktu salat, maka perjalanan atau perkara yang dibutuhkan dilancarkan semuanya dan dipenuhi semua kebutuhan, dan diperbaiki pekerjaannya, diperbaiki semua tingkah perilaku, dan akan diberikan cinta lagi, akan dicintai oleh semua makhluk Allah Ta'ala di sisi manusia, gitu. Lalu kemudian barang siapa yang menulis wafak ini Hasbunallah wa ni'mal wakil ini dengan misik atau zafaron, atau dengan spidol merah, lalu kemudian beri minyak misik, lalu kemudian ditaruh di bawah sajadah tempat Anda sholat. Lalu kemudian Anda membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil banyak 1900 tiap malam sebelum tidur. Maka ketika pekerjaan ini dilakukan selama 19 hari, maka insya Allah Anda akan menemukan nafkah Anda di bawah sejadah. Nah, ini kaifiat untuk bagi orang-orang yang seperti lagi bertahanus atau berkharwat atau bersuluk-suluk ria, bagi para hamba-hamba Allah yang menempuh jalan akhirat itu. Lalu kemudian buat orang yang membaca Bismillah, baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim ini 1000 kali pada hari Sabtu dengan maksud mengambil orang, maka akan berhasil maksudnya itu. Gitu. Bacalah setiap hari Sabtu ya, akan hasil. Mengambil orang itu artinya mendatangkan orang dari mana-mana, gitu. Mendatangkan orang ke tempat yang Anda kehendaki, gitu. Dan ketika Anda memiliki niat atau mempunyai niat untuk agar dicintai dan disayangi dengan kecintaan yang berasal dari tabiat dan rohaninya, kadang ada sejenis cinta dan sayang itu hanya dalam tabiat aja, artinya dia hanya menyukai dengan keindahan, seolah-olah nampak indah di matanya. Ada juga yang kriteria cinta dan sayang itu secara rohani, yaitu menyukai dengan sikap atau perilaku yang memang elegan menurut dia, gitu. Nah, ini menariknya adalah jika Anda memang ingin dicintai dan disayangi, baik itu secara inner beauty istilahnya, atau mungkin secara kelihatan secara fisik lah ya, gitu. Itu
akan terbesit dan tertanam dalam pikiran dan angan-angannya gitu. Maka bacalah Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim ini sebanyak 1000 kali. Kemudian bacalah doa ini, Allahumma inni hasbik ayatifa qalbi. Ini titik-titiknya silahkan diisi dengan nama yang kita kehendaki. Kalau memang orang tersebut ingin agar mencintai Anda, baik secara angan-angan, secara pikiran, baik secara rohani, baik secara tabiat, silakan titik-titik ini sebut nama orang yang ada maksud di hati. Wahobi biltabang warhaniyati wal mazaj ala fulan ibn fulana innaka antallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Lalu kemudian yang darah khususiyah dan fadilah subhanallah adalah barang siapa yang ingin istiqomah istiqomah di dalam hal apapun, entah itu pekerjaan, entah itu usaha, entah itu niaga, entah itu jualan, entah itu jabatan, atau itu apapun, agar benar-benar istiqomah, maka bacalah 450 secara rutin ya. Lalu kemudian barang siapa yang ingin dicintai dan disayangi oleh salah seorang, maka tulislah ini saya gerak-gerakan ya, ini. Lalu kemudian tulis di kertas putih agar sayang dan cintanya seputih kertas gitu. Lalu kemudian setelah ditulis gantungkan di dahan pohon delima. Kemudian baca setiap pada sholat hasbunallahu wa ni'mal wakil 950. Ketika membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil sampai pada 100 bilangan, maka selingi dengan kalimat ya khodam hadil ayat syarifah ala asma'il manfiyah bihaqiha alaikum wa bima minasarri wal asrar wal nur wal anwar haraku ruhaniyah fulan binti fulanah wajluha ila fulan ibnu fulanah jizban yakunu lahu fihi ridha wa ta'ah wa mahabbah wa adfa wa wadda bihaqqi ma ta'taqiduni innal quwwah Salawatu alaikum ajibu 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 hayyan 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 aluhan 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 al-ajil 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 as-sa'ah barakallahu fikum wa alaikum ja'alallahu ta'ala sa'yakum ta'yan mashkura wa qasamakum pasma mabrura wa bihaqqi ibni abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin musri'in ta'in lillahi rabbil alamin. Maka orang tersebut insyaallah akan jatuh hati kepada Anda. Lalu kemudian apabila yang lain ini saya lewati juga ya, karena ini mendatangkan nafkah dari gaib, mendatangkan uang dari gaib, ini saatnya belum kokoh. Sama juga ini juga ini mendatangkan uang dari gaib juga, ini juga
eh ini untuk menyempurnakan emas. Ini saya lewati ya. Nah, ini saja. Barang siapa yang ingin agar hartanya yang hilang itu kembali, atau entah itu dirampas, dirampok, dihipnotis, ditipu, copet dan lain sebagainya, atau mungkin hilang, dan berharap agar kembali, walaupun yang merampas itu harta yang harta anda yang dirampas itu oleh pemerintah, semisal anda didenda karena tidak membayar NPWP itu pajak ya, karena denda pajak, mungkin semisal seperti itu. Mungkin anda didenda atas sesuatu yang irasional, tidak logis yang anda lakukan itu, sehingga dijatuhkan denda kepada anda. Artinya anda dirampas harta anda oleh pemerintah. Anda berharap agar kembali lagi harta tersebut. Maka bacalah tertiban zikir ini. Ada tempat di mana harta anda terampas. Yang pertama adalah ayat alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatu wa ma ja'alna uddatihim illa fitnatul ladzina kafaru layastabiqunna alladhina utul kitaba wa yazida lilladzina amanu imana. Ini 19.000. Kedua adalah wa khadam hadhil ayati syarifah tuwajjihu ila fulan ibn fulana wa dakhilu lahu fi sifati mahwilati wa arifu anni wa an ismi wa an kunyati wa hajati wa ma anna talibu bihaqqi ma ta'taqiduni inna awamatiha alaikum sawfawatuha ladaikum ajibu ahyan aluhan al-ajil as-sa'ah barakallahu fikum alaikum in kanat illa sayata wahidatan fa idahum jami'an ladaina muhdarun Huduru maqami wasma'u kalami bihaqqi hadhil ayati syarifah wa maliha alaikum minal quwwah wal 'azamah wasalapalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu wa alayya wa tuni muslimin masra'ina ta'ina lillahi rabbil alamin. 3 kali. Kemudian fa'idha ajibtum da'wati walabitum kalimati fansarifu barakallahu fikum alaikum. Bentar, ini harus saya betulkan ya, yang di atas. Mana tadi yang bentuk agar dicintai? Oh, ini dia. Ini 3 kali ini. Kali. Baik. Kita lanjut ke sampai mana? Ini dia ya. I'lam. Ketahuilah sesungguhnya tidak akan terjadi ijabah kepada setiap kaifiat yang tadi selama Anda masih memakan makanan. Maka ini adalah salah satu wasiat dari Imam Abu Hasan Syadzili pada Selasirah. Ya, sesungguhnya untuk
mengerjakan hal-hal yang di atas itu, Anda harus riyadhah, yaitu menahan hawa nafsu seminggu atau sebulan atau 40 hari atau 60 hari, mungkin 80 hari atau mungkin 100 hari. Maka insya Allah akan berhasil apa yang dijalankan. Pertama, puasa 7 sampai 40 hari, hak kalimah Musa yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala kepadanya alaihi salam, yaitu untuk membersihkan perut daripada lemak sehingga akan kuat rohani dan bersih dengan suci akalnya dan kuat hatinya dan terobati anfusnya, nafsunya. Yang dimaksud dengan samadaniyatil ajsam, jadi untuk mendapatkan samadaniyatil ajsam itu harus puasa 40 hari, bagaimana yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Lalu kemudian yang keduanya, ini wasiat dari Syekh Hasan Sadili ya, Rasulullah. Yang dimaksud dengan samadaniyatul arwah yaitu yang kerjaan yang suka dikerjakan oleh para salaf radhiyallahu taala anhum. Adapun masanya biasanya 60 hari. Kemudian keberhasilan daripada samadaniyatul arwah itu bisa melihat atau terbuka alam malaikat dan rahasia Jabarut. Jadi untuk mengetahui rahasia alam Jabarut, seorang itu harus melihat keajaiban alam malakut. Kemudian juga kelembutan alam malakut itu akan terlihat gitu ketika seseorang hamba tersebut telah memiliki samadaniyatul arwah. Yang ketiga, adapun samadaniyatul uqul, yaitu kumpulnya zat insaniyah. Itu biasanya ketika puasa 80 hari. Itu disebut dengan pemuntakhiran riyadhah atau penyempurnaan riyadhah. Sebagian lagi akan bisa menjaga batin dengan cahaya yang tertentu, dan tidaklah berjalan cahaya itu melainkan dengan pintu-pintu ahwal atau tingkah hamba tersebut dan pintu-pintu martabat. Maka terbukalah semua apa yang menjadi rahasia tersebut dan diangkat daripada rahasia penutup halangan hijab atau tabir yang ada di dalam akhwal tertentu, sehingga atau perbuatan yang bisa tersingkap ya, sehingga jadi lebur sebab hidup di alam kelanggengan itu dan akan disebut juga dengan penutup martabat samadaniah insaniyah dengan semua ilmu dan semua semua yang terbesit, semua yang terpancar atau cahaya yang
sejenis semacam kilat gitu, atau semacam percikan yang sangat indah. Ini yang dimaksud dengan tajaliyat gitu. Lalu kemudian yang keempat, adapun dari as-sama daniyah tabi'iyah itu dibatas hanya dengan 28 hari, dan tidaklah sedikit yang belajar ilmu daripada kepermulaan rahasia sawamadiyah, rahasia somadaniyah dan riyadhah 14 hari. Maka siapa orang yang mendawamkan hasbunallah ini mewakil sebanyak 1313 setiap pada salat, maka orang tersebut jika memang berpenyakitan akan sembuh, jika dia memang sulit atau lemah dia akan diberikan kekuatan, jika dia susah akan diberikan kesenangan, jika dia memang takut atau memang terancam dia akan diberikan keamanan, jika dia memang miskin dia akan diberikan kekayaan, jika hina dia akan dimuliakan. Maka siapa yang bisa menghalangi untuk juga akan diberikan, akan bisa menghalangi atau memutus apa yang menjadi pekerjaan zalim dari orang lain, dan menjadikan kehebatan bagi orang yang mendawamkan hasbunallah wa ni'mal wakil yang 1313 tersebut. Silahkan dawamkan secara rutin ya, riyadhah 14 hari gitu. Siapa yang banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil di sepanjang di sepanjang hidupnya, maka Allah akan memberikan kehidupan batin dengan cahaya marifat, dan bakal akan zahir ruh yang lembut, dan akan dijaga badannya, dijaga juga hartanya, juga ahli-ahlinya, juga dijaga juga anak-anaknya, dijaga juga dari kejelekan setiap hal yang tidak disukai, yang memang ditakuti, dan tidaklah berzikir dengan zikiran tersebut kecuali para malaikat juga ikut berzikir, melainkan zikiran itu karena zikiran tersebut adalah ismul a'zam. Demikian. Lalu kemudian siapa orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ketika mengancam, ada ancaman makhluk, waktu dia ancaman, waktu mengancam Anda, maka akan diam dan dia tidak akan mengancam lagi, akan diamankan begitu. Jadi ketika pun memang suatu hari Anda diancam atau ada yang marah dengan Anda, bacalah hasbunallah ni'mal wakil. Insyaallah ancaman itu tidak akan berarti apa-apa, dan kemarahannya akan padam. Lalu kemudian siapa orang yang memiliki keinginan atau maksud dari salah satu perkara kepada Allah, maka baca hasbunallah ni'mal wakil, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut akan hajatnya dan dipenuhi apa yang dibutuhkannya. Jika Anda ingin mengetahui rahasia yang tersembunyi dan ingin mengetahui gudang dari harta karun, maka perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 4.500. Jadi setiap mendapatkan 100, Anda bacalah ayat ini, mohon maaf kalimat ini ya,
Allah dallani bik alaik warzuqni dafya bi'ada wujudika ma akunu muta'adi babihi baina yadai 7 kali, baina yadaik ini 7 kali ya. Kemudian diteruskan dengan kalimat ini, ya Habib ista'mirni bil muhasibah qabla hisab wa su'ali wa kulli fi jami'il a'mal wal ahwal kali. Lalu kemudian teruskan lagi baca subhanallah wa ni'mal wakil lagi, kemudian selingi lagi dengan ayat tadi sehingga bilangan mencapai 4.500. Insyaallah Anda akan melihat di mana letak harta karun, di mana harta karun itu berada, atau mungkin Anda bisa mendeteksi daripada ada emas yang bagus di penggalian emas, apa yang namanya ya, mining gold, pertambangan emas. Kemudian sebagian arifin menceritakan jika orang ingin, ada hamba Allah yang ingin dicukupkan dari semua kejelekan makhluk, dicukupkan itu maksudnya ditutup ya, ditutup semua kejelekan makhluk dan dilancarkan rezekinya, kemudian disayangi dan dicintai oleh semua makhluk, kemudian dipenuhi semua kebutuhannya. Bentar. Nanti saya atur ulang nih, ini kayaknya ada yang belum rapi. Sebentar, mana tadi? Dan dipenuhi kebutuhannya, maka bacalah tertib zikir ini. Pertama subhanallah wa ni'mal wakil 410, lalu kemudian yang keduanya allazi qala lahum nas alladzina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadahum imanan wa qalu subhanallah wa ni'mal wakil 7 kali. Lalu kemudian faqala bi ni'mati minallah wa lam yamsahu su' wa tabi'a ridwanallah wallahu dzul fadlin 'azim. Ini sebanyak sekali gitu. Nantilah ini ya. Lalu kemudian hikmahnya daripada bilangan 450 dari ayat Hasbunallah wa ni'mal wakil ini, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengambilannya dari Asma'ullah Ta'ala Al-Alim, yaitu 150. Ini rahasia dari bilangan 450 dari jumlah bilangan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dibagi menjadi 3 bagian rahasia, 3 bagian hikmah. Yang pertama hikmah dari Asma'ullah dari Al-Alim. Yang kedua pengambilan dari Asma'ullah Suratan 150. Lalu ketiga pengambilan dari bilangan Saif 150. Lalu kemudian dari bilangan semuanya menjadi 450 begitu. 100, 200, 300, 450, 150 kali 3 jadi 450, di mana orang yang mendawamkan dengan jumlah bilangan yang tadi maka mengeluarkan Allah Ta'ala dengan samar ilmunya gitu. Ilmunya, ilmu kesamarannya akan diberikan. Barang siapa yang mengharapkan agar dicintai dengan hebat, lalu kemudian dicukupi dengan kekuatan, kegagahan, kehebatan, karisma, apalagi ya, derajat
maka ikutilah kaifiat ini. Sholat 2 rakaat, lalu kemudian setelah salam baca bismillahirrahmanirrahim 450, kemudian membaca subhanallah ni'mal wakil 450, lalu kemudian alladzina qala lahum an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu subhanallah ni'mal wakil 450. Lalu kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim 410, ya aziz ya kafi ya qawi ya latif 410. Kemudian setiap mendapatkan bilangan 100, maka selingi dengan membaca ayat ini, ya aziz ya izni ya kafi ikfuni ya qawi qawani ya latif utuf bi fi manazar. Titik-titik ini silahkan diisi dengan maksud itu. Ini dari ya aziz ya, ini di setiap mendapatkan 100 kali silahkan baca ya aziz ya izni ya kafi ikfuni ya qawi qawini ya latif utuf bi fi manazar gitu. Lalu kemudian siapa orang yang mengharapkan agar menghadap seluruh hati makhluk, seluruh hati orang dengan cinta dan kasih sayang, dengan mengagungkan kewibawaan dan lain sebagainya, ini biasanya untuk para tokoh-tokoh, para tokoh politik, tokoh agama, tokoh, agar mendapatkan simpati yang banyak ya dari manusia. Jadi kalau memang Anda yang bermaksud untuk agar diberikan kedudukan yang bagus atau ingin menuju kepada pemimpin daerah atau kepala daerah, silakan ikuti kaifiat ini. Insyaallah ini sangat cocok buat Anda. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim 410, lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam 3 kali. Kemudian Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim la takinni nafsi fi hukmi ma malak salim an ta'alamu bihi min wa dinni bi raqiq maras kal hafwal alladhi hafiz bina wa mawjudan bi nilamil mawjudat suwak sini bidhar min kirayatik wa bisayf nasrik bisayf nasrik wa himayatik wa tawaddutan jihazik wa muhabbatik wa karamik wa rin biridamin karakib nabrak manajatil mahya abadar mamat bihaqu fa'ajashin fa'akhabin imdamin birik marakas mirqahar tadfa'u anni tadfa'u biha anni man aradan bisu min jawin mu'udiyat atawalan membiwatil izi akhbal bilakul jabarin al-disyatin radiyallah ya aziz jabar Allah ya aziz jabar Allah ya aziz jabar 3 kali. Lamun ka Allah ya mizatikum wa tika karamatika ma rububiyyati ma tabil bilukul la tudillu binufus atakhdahu lahri qabdar absaratu barid dabal kawar yaskin buat ke jabar wa yaskhuru kulma yang kahar wallah ya ma'alaika aziz jabar Allah ya ma'alaika aziz jabar Allah ya ma'alaika jabar ya Allah wa hidadakar Allah wa hidadakar Allah ya hidadakar mana sayri jamuhalika masara bahar wa sayyidin Musa alaihi salam alaihi kulubam kama adilidlit asin wa innahum la yandikun ila bi'idnik langsung fi qabdati ka qalbuhum bi yadika tusaduka wa syita'i muqallibal qulubi muqallibal qulubi muqallibal qulub ya alam al-ghaibi ya alam al-ghaibi ya alam al-ghaibi tawqat itfatu qadabahum bi Allah tilak muhammad musyirin al-muslimin falamma ra'na barakatana yadihud wa kullu shay'in lana hadha bashan hadha karim falamma ra'na barakatana yadihud musyirin lana hadha bashan hadha karim Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini dibaca 7 kali. Barang siapa yang ingin menghilangkan hasud dan khianat dan zalim serta politik ya siasat, membersihkan dari was-was dan untuk meredam amarah dan untuk menghilangkan kebencian atau kemarahan atau hal-hal yang tidak Anda inginkan, maka bacalah setiap malam, baik malam maupun siang, Bismillah 1000. Jangan Anda berbicara kepada orang ketika Anda
melakukan hal-hal tersebut, maksud Anda tersebut, maka insya Allah akan memberikan pertolongan pada Anda, baik yang zahir atau yang batin. Ini baik juga ketika memang orang yang terpenjara, orang yang dipenjara, orang yang terancam dengan hukuman begitu, atau untuk menghilangkan kasus masalah yang besar. Bismillah dan wakil. Barang siapa yang ingin menjadi orang baik dan berikan keagungan di sisi manusia dan dimuliakan di dunia dan dengan keluhuran derajatnya, maka baca subhanallah setiap salat ya 1000 kali. Barang siapa yang memiliki kehidupan yang jelek, maksudnya kehidupan yang buruk yang memang sangat sulit diceritakan kepada orang saking buruknya, atau barang siapa yang ingin membuka pintu ilmu atau pintu rizki, maka ini adalah sangat mujarab ya, bacanya setiap pada sholat 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin menghalangi kezaliman orang lain atau musuh-musuh Anda terhalangi jalurnya atau ditolong oleh Allah kezaliman, yaitu kezaliman kejelekan dari sultan, penguasa, atau yang bersifat merusak, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 450, kemudian baca doa ini 7 kali sebelum terbit matahari, artinya ini harus malam bacanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam asyaraqa nurullah surah kalamullah tabat samurullah wa naqadahullah. Astagfirullah billah tawakkaltu ala Allah masyaallah la haula wala quwwata illa billah ta'asantu biha fi billah wa la tusunillah wa jim satru billah bi dzikrillah bi quwwati sultanillah dakhala fi kanafillah tajad bi rasulillah wa antum min hauli wa quwwati wa asta'intu bi haulillahi wa quwwati Allah masturni fi nafsi wa ahli wa mali wa waladi bi sitriki alladhi sataradawihi zatika sala'in taraka wala buddha tasuludaiki ya rabbal alamin tajib jibmil qawma zalim bi quwwatika ya qawiyyu matinas minallah wa ni'mal wala hawla wala quwwata illa billah Muhammad khatam nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tasmin katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Anda ingin mengharapkan ketika Anda berharap ingin mendapatkan rezeki, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 13, kemudian baca ayat kedua Malikal Mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa man tasya wa tu'til biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir fi nahri rahim. Baca rezeki man tasya bi ghairi sabab ini dibaca sebanyak 10 kali. Lalu kemudian baca ya Razak 308, ya Wahab 14, ya Fatah 489, ya Ghani 1060, ya Mu'ti 129 gitu. Insyaallah rezeki akan banyak menghampiri Anda. Ketika Anda ingin mendatangkan sultan atau raja atau bangsa yang besar, tokoh-tokoh besar, atasan, bos, atau ingin datang pada Anda, atau Anda ingin kerja kepada mereka, maka sholat 2 rakaat malam ya, jika orang pada tidur. Setiap rakaat bacalah Fatihah, setiap rakaatnya setelah Fatihah baca Subhanallah 150 itu. Barang siapa yang ingin terbuka berbagai ilmu kepadanya, bacalah Subhanallah 1000 kali, kemudian baca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim 10 kali. Lalu kemudian bacalah ya hadi ya khabir ya mubin ya alimul ghuyub 1000 kali. Maka insyaallah akan terbuka ilmu dengan sah pada setiap hal ilmu yang Anda
maksudkan. Kemudian daripada asma, ya hadi, ya khabir, ya mubin, ya alamul ghuyub, itu rahasia pekerjaan untuk mengimplementasikan atau untuk menjalankan, membuka hal-hal dengan cepat dan besar jawabannya, yang memuaskan hati ya. Barang siapa yang mendawamkannya dan untuk berbagai ilmu, untuk diusul berbagai ilmu, dengan keterbukaannya ilmu tersebut dan ditambah dengan asma Jalal Ikram wa Quddus Salamul Mu'min, maka akan muafakat ini bersambungnya dengan sahih berita dengan ma'thur dengan atas izin Allah Ta'ala. Lalu kemudian barang siapa yang ingin naik derajatnya dengan ketinggian martabat puasa 7 hari, dawamkan asma ya hadi, ya khabir, yang artinya alamul ghuyub ini 1000 kali, maka akan terbuka harta karun dunia dan bakal akan diundang oleh orang-orang, ya. Nah, jika sempurna 3 atau 7 hari, maka akan terbuka alam malakut di langit dengan izin Allah. Jika juga akan mati hawa nafsu, bukan mati, impoten itu apa itu? Tidak berfungsi, tidak akan berfungsi hawa nafsu, dan akan mampu mengalahkan musuh-musuhnya, dan akan menolak musuh-musuhnya, juga akan kalah syahwatnya. Juga ketika Anda mengharapkan berkah rezeki, maka tulislah asma ya Razzaq, ya Wahhab, ya Fatah, ya Ghani, ya Mughni ini 1000 kali. Maka baca asma ya Razzaq, ya Wahhab, ya Fatah, ya Ghani, ya Mughni 1000 kali. Dia mendapatkan 100 kali. Bacalah Allahumma ya Razzaq arzuqni min haitsu la ahtasib, Allahumma ya Wahhab habli min ladunka rahmah, Allahumma ya Fatah iftali Abu Balagani, Allahumma ya Ghani abni, Allahumma ya Mughni abni wa khairik wa barik innaka ala syai'in qadir. Demikian. Lalu kemudian barang siapa yang melazimkan mendawamkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 setiap sholat, dan ketika malamnya membaca 1000 selama 40 hari dengan memakai wangi-wangian semacam bukhur, maka Allah Ta'ala akan menumbuhkan ahli kampung ya, pada Anda, dan akan diberikan kekayaan dari ahli kampung semua gitu. Jadi artinya Anda akan diberikan kekayaan melebihi orang-orang ahli kampung. Dan selama selama waktu 40 hari, setiap hari pada fajar membaca 1000 kali dan berdoa 3 kali yang terkait dengan maksud Anda, maka akan jadi kaya Anda dan akan zahir keagungan kepada Anda dengan sekira-kira yang melihat Anda akan mengagungkan dan menghormati, berikan ketinggian martabat dan dihargai oleh orang lain. Maka demikianlah fadilah dari hasbunallah wa ni'mal wakil yang bisa kami jelaskan di sini, hanya sekedarnya saja untuk melengkapi
fadilah yang ada. Sebetulnya banyak, sangat banyak. Namun jika jelaskan di sini pun tidak akan habis waktunya. Dan hakikatnya juga tidak akan ada orang yang mengetahui tentang fadilah tersebut kecuali Allah. Demikian, Allah alam bissawab. Lalu ayat selanjutnya dari surah Al-Imran ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su wa tabi'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'azim. Nah, ini fadilahnya sudah dijelaskan di atas ya, terkait dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi tidak akan kami jelaskan lagi. Lalu kemudian ayat selanjutnya 175. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Ini untuk dimana agar Anda ketika Anda takut dengan seseorang terhadap Allah, dan agar Anda tidak takut dan tidak khawatir kecuali kepada Allah. Caranya adalah bacalah dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau bacalah sebanyak 450, lalu kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450, kemudian baca shalawat 100 kali. Ayat selanjutnya 176. Wala yahzunkalladzi yusari'una fil kufr innahum la yadurullaha syai'a yuridullah an la yaj'ala lahum Allah fil akhirah lahum 'adzabun 'adzim. Ini untuk orang yang membelakangi syariat agama, atau untuk kaum munafik, kaum fajir, kaum zalim, maksudnya agar diazab oleh Allah terkait dengan perilakunya. Atau jika Anda mendapatkan ancaman, bacalah dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud, atau bacalah dengan jumlah 13, lalu kemudian baca hasbunallahu 150, lalu kemudian shalawatnya 100 kali. Ayat selanjutnya 177. Innalladzina ishtaraw dalalah innalladzina ishtaraw al-kufra bil imani la yadurullaha syai'a wa lahum 'adzabun 'alim. Ini untuk orang yang murtad, orang yang khianat. Ini sama dengan kaifiat yang di atas, yaitu bacalah ayat ini sebanyak 313, kemudian baca hasbunallahu 150, lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Gitu. Ayat selanjutnya 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahumul khair. Maaf. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin. Ya, untuk agar azab dari Allah tambah banyak, berat. Ini untuk orang yang merasa tenang dengan azab Allah. Jadi ini adalah untuk orang yang tenang dengan azab Allah, untuk orang yang tenang dengan ancaman Allah agar azabnya bertambah sangat dari perilaku maksiat munkarat yang dia jalankan. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga ayat ini memang zila adawi kizai dan dari hisab nala lalu berfulan fakut ababir kamiladin alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau jumlah bilangan 311. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sebanyak 1000 kali, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa tersebut di atas sebanyak 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut ditindih dengan batu.
atau didekatkan dengan api. Lalu kemudian ayat selanjutnya 179, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa kana Allahu liyadli'akum liya'akum ma'adana ghaibi walakinna allaha yazdabi min rusulih ma yasha fa'aminu billahi wa rasulih tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Ini untuk agar Anda terjaga dari kemunafikan dan agar Anda terjaga dari orang-orang yang munafik juga Anda agar diberikan ilmu gaib, ilmu yang aneh, ilmu gaib, karena juga diberikan karunia yang besar oleh Allah. Caranya adalah baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama Anda atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca ayat kursi sebanyak 70 kali, lalu kemudian baca sholawat sebanyak 100 kali. Ayat selanjutnya 180, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat untuk orang yang bakhil, yang pelit ya. Pelitnya ini membuat sengsara seluruh orang yang ada di sekitarnya. Maksudnya agar segera diberikan azab terkait harta benda yang dimilikinya, agar hancur. Dan apa yang dia miliki itu juga ikut hancur. Ini adalah tulis ayat itu, ayat tadi 180 Al-Imran. Kemudian tulis juga doa ini, Allahumma anzil azabik ala fulan ibn fulan an wafilih ba'adhami syadidan ala malih wa badani wa kasabi wa darajati jami ma'atai mink bihaqi adil ayat syarifah fakut yadabirakum illadina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian baca ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang tersebut yang dimaksud maksudnya, karena jumlah bilangan anak ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian membaca surah Al-Fil 41, kemudian membaca salat 100 kali, kemudian ditiupkan ke kertas tersebut dilipat atau digulung, masukkan ke dalam botol, lalu kemudian dikubur di kuburan orang yang tidak dikenal. Demikian. Selesai ya. Baik, demikian pertemuan kita pada ijazah ini. Insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada ijazah selanjutnya 181 sampai akhir 200 dari surah Al-Imran. Semoga kita semua diberikan senantiasa oleh Allah berbagai karunia, rahmatan maghfirah, dan diberikan kelancaran segala urusannya. Hasilkan maksudnya, jaga dari hal yang tidak diinginkan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat.
yang bermanfaat buat kita semua dan mendatangkan keberkahan dari Allah terkait apa yang Allah limpahkan karunia. Demikian, wallahu alam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.